Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk berkahnya pengajian kita ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pada malam ini masih berkisah tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 20. Kemarin pada malam Rabu yang telah lalu kita sudah membahas 4 sifat Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits. Nah, itu yang 4 macam. Nah, sekarang yang kelima dari yang 20 atau yang keempat dari sifat salbiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud. Sekarang malam ini kita bahas mengenai sifat Allah yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Apa? Qiyamuhu binafsihi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Artinya berdiri ia dengan sendirinya. Jadi Allah SWT berdiri dengan sendirinya. Apa maksud dengan berdiri dengan sendirinya? Artinya Allah tidak berkehendak, Allah Ta'ala itu, kepada mahal dan mukhassas. Nah, ya. Tidak berkehendak kepada mahal dan mukhassas. Apa itu mahal? Mahal itu yakni zat yang lain daripada zatnya yang maha tinggi. Jadi Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat yang lain, karena dia sendiri Allah Ta'ala itu zat. Jadi zat tidak berkehendak kepada zat. Jadi Allah tidak berkehendak kepada mahal. Arti mahal itu zat Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain daripada zatnya yang maha tinggi. Nah, itu arti qiyamuhu binafsihi. Jangan nanti kita berpikiran anggap Tuhan itu berdiri sendirinya gitu. Ya, kita seolah-olah kebayang di dalam benak kita atau pemikiran kita berdirinya seperti berdiri manusia atau berdiri makhluk. Itu yang salah. Jadi Allah tidak berkehendak kepada zat, karena dia sendiri adalah zat yang maha tinggi. Ya, kemudian yang kedua mukhassas. Itu Allah tidak berkehendak kepada fa'il, atau Allah tidak berkehendak kepada yang menjadikannya. Tuh. Kenapa? Karena dia adalah khaliq, gitu. Dia pencipta. Jadi Allah tidak berkehendak kepada yang menciptakannya, gitu. Yang disebut mukhassas itu. Kalau kita berkehendak kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi Allah tidak berkehendak kepada yang menciptakannya, karena dia pencipta gitu. Karena dia khaliq. Kalau kita namanya apa? Makhluk. Nah, apa? Makhluk. Allah khaliq, pencipta. Kalau makhluk diciptakan. Apa? Diciptakan. Jadi kita semua ini adalah diciptakan oleh Allah. Nah, itu maksudnya dengan mukhassas. Jadi Allah tidak berkehendak kepada
yang menciptakannya karena dia sendiri Pencipta. Kalau mahal tidak berkehendak kepada zat yang lain karena dia adalah zat sendiri yang maha tinggi. Nah, itu makna daripada qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi ia harus berkehendak yang menjadikan dia, maka dengan kaya daripada zat itu melazimkan ia zat yang bukan sifat, karena sifat itu tidak boleh dia ada atau ia harus berkehendak kepada zat itu kalau sifat, dan tidak sah ia berdiri dengan sendirinya, itu namanya sifat. Jadi sifat itu tidak bisa berdiri sendirinya kecuali ada tempat berdirinya itu. Nah, itu anak-anak, sama ada sifat itu sifat kadim atau sifat bahru. Kalau sifat kadim itu sifat Allah maksudnya. Kalau sifat bahru disebut namanya arad. Tuh. Sudah saya jelaskan apa itu arad. Jadi Allah itu kaya daripada fa'il, daripada yang menciptakan dia. Melazimkan ia bersifat kadim, bukan ia bahru. Jadi Allah itu bersifat kadim dan dia bukan baru. Karena yang berkehendak kepada fa'il itu yaitu segala yang bahru. Yang berkehendak kepada pencipta itu kita yang bahru ini gitu. Kita semua berkehendak kepada Allah itu. Bukan Allah berkehendak kepada kita itu. Menurut Syekh Suhaimi rahimahullah, segala yang maujud, apa saja yang ada, maujud zat itu dengan nisbah kepada mahal dan mukhassas itu terbagi ia atas 4 bagian. Jadi zat yang berkehendak atau disandarkan kepada mahal dan mukhassas itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, qismun anil mahalli wal mukhassasi wa huwa zatullah ta'ala. Yang pertama, tidak berkehendak kepada mahal dan tidak berkehendak kepada mukhassas, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ini yang pertama. Itu tolong diingat, itu sudah saya jelaskan tadi. Mahal itu zat, mukhassas itu fa'il atau pencipta. Jadi Allah tidak berkehendak kepada zat karena dia sendiri zat. Tidak berkehendak kepada mukhassas karena dia sendiri pencipta. Nah, yaitu zat Allah. Jadi zat Allah tidak berkehendak kepada mahal dan tidak berkehendak kepada mukhassas. Yang kedua, qismun mubtaqirun ilaihima. Nah, ada yang berkehendak kepada dua itu, berkehendak kepada zat, berkehendak kepada sifat atau mukhassas, berkehendak kepada zat dan berkehendak kepada yang menciptakannya. Itu apa itu a'rad, yaitu arad. Yang kemarin sudah kita jelaskan apa itu arad itu. Nah, ini kalau arad itu dua-duanya dia berkehendak kepada mahal dan dia berkehendak juga kepada mukhassas, berkehendak kepada zat dan berkehendak kepada yang menciptakannya. Siapa itu? Adalah a'rad. Itu yang bahru. Segala arad yang bahru, segala arad yang bahru. Sudah masih ingat nama arad? Apa? Sifat makhluk disebut namanya. Berapa macam arad itu kemarin? Masih ingat? Ya, segala ukuran, segala
bentuk, segala warna, itu disebut namanya apa? Arad. Nah, arad ini berkehendak dia kepada dua itu, berkehendak kepada zat, berkehendak kepada yang menciptakannya. Itu yang baru. Yang kedua. Kemudian yang ketiga itu qismun mubtakirun ilal mukhassas dunal mahal. Dia berkehendak kepada yang menciptakannya, tapi tidak berkehendak kepada zat. Ia berkehendak kepada yang menciptakannya, tapi tidak berkehendak kepada zat, yaitu jirim, segala jirim. Masih ingat nama jirim? Apa itu? Hah? Sesuatu yang mengambil lapang sekedar besarnya. Apa? Yang mengambil sesuatu yang mencari lapang sekedar besarnya, mengambil tempat sekedar besarnya. Itu namanya apa? Ajrom, atau mufradnya jirim, tapi jamaknya ajrom. Nah, kita semua ini adalah ajrom. Kita tidak berkehendak kepada pencipta, tapi kita berkehendak kepada yang menciptakan. Karena itu ajram itu termasuk zat ya. Kalau kita namanya jirim, kalau Allah namanya sifat. Jadi berkehendak dia kepada mukhassas, tapi tidak berkehendak kepada mahal. Karena dia sama-sama zat. Yaitu zat bahru. Itu. Kalau Allah zatnya namanya zat kadim. Nah, itu segala jirim, yaitu tidak berkehendak kepada zat, karena ia zat, dan berkehendak ia kepada fa'il yang menjadikan dia, karena dia baru. Jadi jirim itu baru, gitu. Berubah-ubah itu. Kemudian bagian yang keempat, semua wujudun fil mahil wa la yabtaqir al mukhassas wa huwa sifatullah ta'ala. Yaitu berkehendak dia kepada zat, tapi tidak berkehendak kepada mukhassas atau yang menciptakannya. Siapa itu? Yaitu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang 20 itu. Adapun dalil nakli, Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, itu bisa kita lihat juga di dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makhluk. Jadi tidak membutuhkan makhluk, tetapi kita butuh kepada Allah itu. Tapi Allah tidak butuh sama kita itu. Sini saya katakan, seandai kata dari masyrik sampai maghrib tidak ada orang yang taat kepadanya, kekayaan Allah tidak akan kurang walaupun sebesar biji sawi. Kalau semua kita takwa kepada Allah dari masyrik dan maghrib, tidak akan bertambah kekayaan Allah. Nah, itu. Jadi kita yang berkehendak kepada Allah. Jadi dia itu bahwasanya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Atau dalam ayat lain kita bisa lihat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan kecuali Dia, Hayyu yang hidup, Qayyum yang berdiri dengan sendirinya. Itu. Nah, ini dalil apanya? Dalil nakli. Dalil apa namanya? Apa dalil nakli itu? Dalil yang keluar daripada dalil yang keluar dari Al-Quran namanya dalil apa? Nakli. Kemudian dalil aklinya sekarang, karena di dalam ilmu usul itu dua dia pakai dalil. Satu dalil nakli, kedua dalil apa? Akli. Itu. Kalau dalam fikih dua juga, ada namanya dalil qat'i dan ada namanya dalil zonni. Itu.
Kalau dalil akli itu dalil nakli dan dalil apa? Akli itu dipakai. Nah, kalau dalam pakai apa tadi? Dalil qat'i dengan dalil zonni. Apa? Dalil qat'i dengan dalil zonni. Itu kalau dalam ilmu fikih. Dalil qat'i artinya dalil yang tidak dibahas oleh ulama mazhab yang 4. Itu. Yang dibahas adalah dalil zonni, dalil perkiraan. Nah, sekarang dalil akli sifat qiyamu binafsi. Wa amma burhanu wujudu qiyamihi ta'ala binafsihi bali annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan wa sifatu lan tasapa bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyah. Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafu bihima falaysa bi sifati walau ihtaja ila mukhassin lakana hadisan. Kaifa wa qad qama al-burhanu ala wujub qiyamihi ta'ala wa baqaihi. Jadi tanda wajib Allah berdiri dengan sendirinya, yakni dengan zatnya. Maka karena bahwasanya jikalau ia berkehendak kepada zat, atau disebut tadi apa zat itu? Mahal, ya, mahal. Nisya adalah ia sifat, dan jika ia sifat nisya tidak dah ya bersifat dengan sifat ma'ani, dan tidak dia bersifat sifat maknawiyah. Berapa sifat ma'ani anak-anak? 7. Apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Coba berapa? Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Manawiyah berapa? 7. Apa? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallim. Kalau salbiah berapa? 5. Apa? Kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamhu ta'ala bin wadaniyat, wadaniyat. Jadi 5. Kalau nafsiyah berapa? 1. Apa itu? Wujud. Jadi berapa jumlahnya semuanya? Nafsiyah 1, salbiah 4. Jadi berapa? 5. Ma'ani 7. Jadi berapa? Berapa? 12. Masa 12? Berapa? Masa 12? Nafsiyah 1, salbiah 5. Jadi berapa? 6. Ma'ani 7, 13. Maknawiyah 7, 20. Nah, itu makanya namanya sifat 20 itu. Ya harus tahu itu anak. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab kita siapa namanya? Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Itu nama mazhab kita dalam ilmu usul. Siapa? Apa? Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Apa? Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Itu nama mazhab kita dalam ilmu usul. Kalau ilmu pakai mazhab kita Syafi'i, apalagi Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau kita urut yang dari umur yang lebih tua, pertama Hanafi, kedua Maliki, ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Itu urutannya, ya. Pertama apa? Kedua? Pertama apa? Terus Maliki, terus Syafi'i, terus
Hambali itu. Yang paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nah, imam yang ketiga apa? Syafi'i. Syafi'i ini pernah belajar di Imam Malik. Jadi gurunya Imam Syafi'i Imam Maliki. Terus setelah Imam Syafi'i siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Hambal pernah belajar sama Imam Syafi'i. Begitu. Nah, itu ya, dia toleran betul dia itu. Itu dalam bidang ilmu fikih. Tapi kita yang 4 itu salah satunya. Yang terbesar kita di Indonesia mazhab apa? Syafi'i itu. Nah, itu kalau di Maroko itu yang terbesar itu namanya Imam Malik gitu ya, itu. Kalau dalam bidang tasawuf mazhab kita siapa namanya? Imam Ghazali. Apa? Imam Ghazali dan Imam Junaidil Baghdadi. Siapa? Nah, Baghdadi. Ada juga yang lain-lain tuh. Masih banyak di dalam tasawuf. Ini ciri dari orang itu paham Asy'ariyah atau paham ahli sunnah wal jamaah. Kalau ndak begini, ndak tahu. Kamu apa? Paham apa kamu pegang? Paham ahli sunnah wal jamaah. Usulnya siapa? Abu Hasan Asy'ari. Dengan siapa? Abu Mansur Maturidi. Kalau pakainya siapa? Baru sebut 4 tadi itu, ya. Kalau tasawufnya apa? Atau akhlaknya itu adalah Imam Ghazali dan Junaidil Baghdadi. Nah, itulah anak-anak perlu diketahui itu. Sekarang banyak orang mengatakan bagaimana hukum musik katanya. Ya. Musik, tahu nama musik? Tahu nama musik? Tahu. Nah, itu orang-orang sekarang mengatakan haram musik katanya. Tapi kita dari mazhab tasawuf kita Imam Ghazali hukumnya halal, boleh. Asal musiknya itu adalah bernadakan ajaran Islam yang membawakan kita ingat kepada Allah, itu boleh. Itu. Bahkan ada yang menafsir musik itu tiap apa saja yang kita baca dengan bernada, dengan lagu yang baik, itu namanya bermusik juga. Jadi suara yang merdu itu dinamakan musik gitu. Kadang baca Quran, apalagi baca Quran itu banyak nama lagunya kan, lagamnya itu. Ada Bayati, ada Sika, kan gitu. Ada apa lagi? Nahawan itu. Kan dia bermusik juga itu. Jadi apa saja yang dibaca dengan nada yang baik itu termasuk dia bermusik gitu. Nah ini, jadi kita boleh itu, kecuali kalau dia nyanyian itu bisa merangsang syahwat, itu ndak boleh itu. Atau cara gerak-geriknya itu yang bisa membawa kepada hal yang negatif, itu yang ndak boleh itu. Nah, jadi dalil Allah bersifat qiyamuhu binafsihi dengan dalil aklinya itu tadi. Adapun tanda wajib berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, yakni dengan zatnya. Maka karena bahwasanya jikalau ia berkehendak kepada zat atau mahal, niscaya adalah ia sifat, bukan dia namanya zat. Dan jika ia sifat, niscaya tidaklah ia bersifat dengan sifat ma'ani, tidak dia bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Sedangkan Allah wajib bersifat dengan keduanya, wajib bersifat ma'ani, wajib bersifat ma'nawiyah. Jadi Allah bukan sifat. Ya, kalau ia berkehendak kepada fa'il atau mukhassas, niscaya adalah ia baru. Jadi Allah itu baru. Allah baru itu mustahil. Sedangkan Allah sudah ada dalil kidamnya, sudah ada dalil bakoknya. Nah, itu pada dalil aklinya dan dalil naklinya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai tentang sifat yang keberapa tadi? Yang kelima, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sekarang kita beralih kepada sifat yang keenam.
wahdaniyat, atau yang terakhir daripada sifat salbiyah. Apa arti wahdaniyat? Artinya esa. Wahdaniyat artinya esa. Dan makna esa itu tiada berbilang pada zatnya, tiada berbilang pada sifatnya, tiada berbilang pada af'alnya. Kalau dalam bahasa Arabnya wahdaniyatuz zat, wahdaniyatuz sifat, wahdaniyatul af'al. Esa zatnya, esa sifatnya, esa af'alnya. Bahkan ada nambah satu, esa asma'nya, wahdaniyatul asma'. Yang punya nama hanya Allah, yang berzat hanya Allah, yang bersifat hanya Allah, yang berbuat hanya Allah. Itu wahdaniyatuz zat, yang berzat hanya Allah. Kalau kita apa namanya tadi? Jirim. Apa? Bukan namanya zat. Itu. Yang esa zatnya, yang berzat hanya Allah. Kemudian yang esa sifatnya, yang bersifat hanya Allah. Kalau kita apa namanya sifat tadi itu? Arad. Apa? Ya, kalau zat kita apa namanya? Jirim. Kalau Allah namanya zat. Ya lupa-lupa lonto nih kan. Tuh. Jadi esa zatnya tidak ada yang berzat seperti zat Allah. Esa sifatnya tidak ada yang bersifat hanya Allah. Saya ulang, kalau kita apa namanya? Jirim. Kalau sifat arad. Nah itu. Bagaimana? Bisa sudah? Insyaallah. Ya. Kalau Allah namanya apa? Zat. Kalau kita jirim. Itu. Tadi sudah. Kalau jirim mengambil tempat lapang sekedar besarnya. Sesuatu yang mengambil lapang sedang besarnya. Itu namanya apa? Jirim. Itu. Ya, tergantung besar kita, itulah besar tempat kita. Kemudian wahdaniyatus sifat, tidak ada yang bersifat kecuali Allah. Kalau kita apa namanya? Arad. Apa? Arad. Itu. Kalau sifat Allah kadim, kalau sifat kita bahru. Apa? Ya. Kalau sifat Allah kadim, kalau sifat kita bahru. Apa nama bahru? Berubah-ubah. Apa? Ya, kita berubah-ubah kan? Bisa dibuktikan kita berubah? Apa buktinya? Hah? Ya, dari kecil keluarnya ya besar atau kecil waktu keluar? Kecil, itu kan? Kalau begini keluar, wah apa jadinya ibu kita ya? Itu. Nah setelah di luar terus kita berkembang kan? Semakin lama semakin besar, ya, semakin cantik, ya. Lama-lama sudah cantik itu setelah di tengah hari kita anak-anak itu akan turun mataharinya kan. Jadi kalau orang sudah berumur 40 tahun pasti turun dia itu. Kalau kamu masih naik ini kan, semuanya naik itu, cantiknya naik gitu kan. Nanti kalau sudah kawin, nah mulai turun. Itu namanya apa? Bahru. Itu. Esa af'alnya. Itu. Esa af'alnya tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Kalau kita bukan af'al namanya kasbiyah. Apa namanya? Ya.
Itu. Apa nama kasbiyah? Itu terdiri dari 3. Ada namanya ikhtiar, ada namanya usaha, ada namanya kasbiyah. Itu kalau kita. Jadi Allah membuat sesuatu itu tidak memakai pegawai, tidak memakai alat. Cukup dia mengatakan iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi maka ada. Nah, kalau kita bukan namanya af'al, namanya kita kasbiyah. Nah, itu kasbiyah itu terdiri dari 3. Pertama ikhtiar, kedua usaha, dan ketiga kasbiyah. Nah, kita contohkan anak-anak. Tuh. Apa contoh ikhtiar? Misalnya kita mau berusaha, ya. Mau jual apa misalnya? Maunya jual apa? Kalau kita berusaha itu jual apa misalnya? Saya contohkan saja, dia mau membuat batu bata. Tahu nama batu bata? Nah, itu kan. Terus dia, oh besok kita mau usaha. Mau apa? Membuka usaha, gitu kan? Jadi kita pilih apa yang mau kita usahakan, itu namanya apa? Ikhtiar. Apa yang mau kita usahakan itu namanya apa? Nah, sudah ikhtiarnya ada, misalnya contohnya dia mau membuat batu bata. Tahu nama batu bata? Nah, sudah ada ikhtiarnya. Sekarang usaha. Tuh. Usaha itu apa? Kita buat batu bata butuh apa? Lahan. Apa? Lahan. Di mana kita ngitak, itu kan? Apa yang kita kitak, kan gitu. Terus ada anunya, apa itu? Wadah untuk membuat kitakan, itu ya. Terus kita buat apa lagi? Ada pacul, ya, itu ada paculnya. Terus ada apa lagi? Air. Itu buat apa? Loh, ya, itu. Kalau banyak kita buat, kita butuh apa? Karyawan. Tuh kan? Ini sudah kita usahakan itu. Lahannya paling tidak 2-3 hari atau 10 hari, gitu kan? Tempat kita ngitak itu. Ini belum kerja, belum kerja. Kita masih usahakan perlengkapannya, itu di mana. Lalu kita pakai bakar dengan apa? Dengan kayu. Kita siapkan kayunya, kita siapkan lahannya, kita siapkan alatnya, kita siapkan karyawannya. Nah, sudah masuk namanya usaha. Nah, lalu bereksen, ya, sudah ada alat, tempat, sudah segalanya sudah ada. Kita mau kerja. Nah, kerja itu namanya kasbiyah. Apa namanya? Kasbiyah. Nah, kasbiyah ini kita buat batu bata dengan bahan baku yang sudah diciptakan oleh Allah. Itu. Misalnya tanah. Siapa yang membuat tanah? Allah. Terus alat-alat yang kita buat dengan pakai kayu, siapa yang membuat kayu? Allah. Lalu kita buat luluh itu dengan memakai air dan pasir, siapa yang membuatnya? Allah, kan begitu. Lalu manusia yang bekerja, siapa yang membuatnya? Allah, kan gitu. Kita membuat sesuatu yang sudah dibuat oleh Allah. Tanah Allah yang membuat dia, air Allah yang membuat dia, kayu yang kita pakai bakar itu juga Allah, api juga Allah, segalanya Allah, manusia yang membuatnya juga Allah.
itu disebut namanya kasbiyah, bukan af'al. Tuh. Kan, yang beraf'al, yang berbuat pada hakikatnya hanya Allah. Karena kita membuat sesuatu yang sudah ada, diciptakan oleh Allah, gitu. Ngerti anak-anak? Itu namanya wahdaniyatul af'al. Tidak ada yang berbuat, hanya Allah. Kalau kita masih namanya kasbiyah, membuat sesuatu yang dibuat oleh Allah. Itu. Kita contohkan yang lain anak-anak. Misalnya kita menanam padi. Tuh. Menanam apa? Padi. Ada sawahnya. Lalu kok bisa jadi padi? Bagaimana prosesnya? Ya dulu dibuahkan itu tempat benihnya kan. Nah, setelah ada benih, lalu kita bajak, lalu kita jadikan bajakannya, terus kita cabut benihnya, lalu kita tanjak gitu ya. Kita lawang-lawang itu kan. Itu. Nah, itu sudah kasbiyah itu anak-anak itu. Sudah lawangnya sudah ada, airnya sudah besar itu. Nah, sekarang yang membuat dia berbuah itu siapa ya? Kan itu. Nah, itu sudah tadi. Yang membuat lowong, yang membuat benih, yang membuat apa itu apa? Itu semua Allah. Sudah naik kepada kasbiyah. Lalu menjadi padi. Setelah menjadi padi anak-anak, ya. Lalu kita keringkan, lalu kita giling. Nah, setelah digiling jadi apa dia? Beras. Setelah jadi beras, lalu kita nanak dia kan. Setelah masak baru kita makan. Tuh. Nah, semuanya tidak ada yang kita yang buat. Itu kita buat sesuatu yang ada. Nah, itu namanya af'al. Yang berbuat hanya Allah. Ada nambah wahdaniyatul asma, yang punya nama saya pun, atau Khadijah Aisyah kan, atau hijau, atau ketut misalnya kan saya punya nama. Nah, yang dimaksud dengan wahdaniyatul asma di sini, kalau kita tanya orang itu seperti yang tadi, tahu matahari? Tahu matahari? Siapa yang menciptakan matahari? Nah, yang punya nama siapa? Ada manusia? Tidak ada. Yang membuat langit itu siapa? Ada manusia yang buat langit? Tidak ada. Siapa punya nama? Allah, gitu kan? Siapa yang membuat air? Allah. Ada manusia membuat air? Tidak ada. Siapa yang membuat api? Allah. Siapa yang membuat angin? Allah. Siapa yang membuat bumi dan langit? Allah. Siapa yang membuat isinya itu siapa? Kita? Tidak ada itu. Nah, itu namanya wahdaniyatul. Makanya jangan ngaku-ngaku gitu. La tuzakku anfusakum, jangan kamu ngaku-ngaku dirimu. Itu. Nah, ini yang disebut namanya sifat wahdaniyah. Esa dalam segalanya. Nah, itu. Kita bisa bergerak karena kita digerakkan. Kita bisa diam karena didiamkan. Kita hidup karena dihidupkan. Kita mati karena dimatikan. Itu. Kita ini anak-anak seperti TV saja, anak-anak. Seperti apa? TV. Kan? Kalau mau channelnya ke apa namanya? Channelnya itu SCTV. Apa SCTV namanya? Terus apa lagi? Nah, tinggal digitukan aja. Ya, kan gitu. Ya, kayak itu.
Jadi kita kayak itu seperti itu. Tuh. Mau digerakkan ya bergerak, kalau tidak digerakkan tidak bergerak. Itu. Kita bergerak karena digerakkan oleh Allah. Nah, anak-anak, kamu pernah lihat daun pisang? Daun pisang. Bagaimana warnanya? Hijau. Kenapa hijau? Hah? Apa yang menghijaukannya? Nah, itu mana ada kita. Oh, ini bisa nah, kalau kerudung kan buatan manusia. Saya tanya lagi, bahan apa yang dia pakai? Hah? Itu kan. Apa saja itu. Ini kita belajar ilmu usul anak-anak. Tidak ada dari kita itu. Semua dari Allah. Buat diri ngantuk aja ndak bisa. Hah? Bisa ndak? Tuh. Jadi memang takdir itu ndak bisa dilawan. Tuh. Itu. Ya, kalau memang gitu takdir kita sudah tinggal diterima aja gitu. Untung-untung kita semua ini takdirnya baik, kan? Alhamdulillah menjadi anak santri dan santriwa. Disyukuri itu. Takdir kita baik dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah. Itu ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam itu. Nah, sudah ngerti wahdaniyatul zat, wahdaniyatus sifat, wahdaniyatul af'al, wahdaniyatul asma. Itu namanya orang yakin Tuhan bersifat esa. Walaupun ada itu secara ilmu usul mungkin terlalu berat kamu pikirkan, kita nanti ada namanya wahdaniyatu menafikan lima kumum. Itu nanti mungkin kamu agak itu usulnya agak berat itu. Nah, dalil bersifat apa? Bersifat wahdaniyat. Surat Al-Baqarah ayat 163. Apa? 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu. Nah, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu Tuhan yang esa, ilahu wahid, la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada duanya. Tuhan kita satu. Kenapa Allah itu satu? Kalau dua bahaya. Apa bahayanya? Misalnya kalau ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di langit. Itu. Pasti di salah satu antara dua itu ada yang bersifat lemah itu. Contoh misalnya, ada Tuhan di langit satu, ada Tuhan di bumi satu. Nah, kalau dia sepakat mengatakan begini, ya kita bagi tugas katanya. Ya kamu sudah saja bumi, saya buat. Itu ada sifat kelemahan. Yang membuat bumi bisa enggak membuat langit? Tidak bisa. Tuh. Yang membuat langit bisa enggak membuat bumi? Iya. Nah, jadi dua-duanya punya kelemahan. Ada tempat enggak bisa. Kalau enggak bisa berarti namanya bukan Tuhan. Itu. Nah, akhirnya tidak sepakat. Tadi yang sepakat lemah. Sekarang tidak sepakat. Dia kelahi Tuhan itu misalnya. Kalau kamu buat langit, saya rusak dia katanya. Kalau kamu buat bumi, saya rusak dia. Akhirnya bumi langit nggak jadi. Gitu. Nah, itu kalau Tuhan itu lebih daripada satu. Makanya Tuhan kita esa, hanya satu itu anak-anak. Nah, itu dalilnya tadi. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu Tuhan yang esa. Apalagi ayat yang lain? Ada yang masih ingat ayat yang lain? Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuh, jadi Allah itu esa, tidak punya suami, tidak punya istri. Itu. Tidak punya anak. Bagaimana dia punya anak? Karena istrinya tidak ada kan? Itu. Tapi ada juga orang lahir di dunia tidak punya ibu, tidak punya bapak. Siapa itu? Nabi Adam. Itu kan begitu. Nah, ini anak-anak sekalian. Jadi kita yakin wahdaniyatul zat, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul af'al, wahdaniyatul asma. Nah, yang 4 ini kita yakini, insya Allah kita tidak akan bersifat iri hati, kita akan bersifat tenang di dunia ini. Kita tidak akan mengatakan orang yang punya perbuatan itu tidak boleh. Nanti akan menimbulkan sifat syirik. Tuh. Makanya kalau pergi ke makam itu anak-anak ya, jangan minta sama punya, itu syirik kita. Ya. Karena ada yang pergi makam batu layar di sana sambil dia mencuci cuci mukanya. Dia bilang, mudah-mudahan kemudian semangat soleh. Kalau mintanya sama Allah, tapi jangan minta sama kuburnya, ya. Dia aja dia mati, itu mana bisa kan? Nah, bagaimana niat kita kalau pergi ziarah ke kubur? Niat kita untuk kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang kedua, supaya kita ingat mati. Kita semua akan begitu, anak-anak. Itu. Sudah saya katakan, kita ini kan umur kita anak-anak itu ada umur kalender namanya kan. Umur kalender itu atau usia kalender itu berkurang terus. Itu. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu jalan terus, tidak kembali gitu. Jadi detik itu sudah kurang umur kita, usia kita. Misalnya kita sudah dipatok usaha kita itu 50 tahun misalnya, atau 30 tahun, atau 90 tahun, atau 100 tahun misalnya kan. Kalau sudah pindah detiknya itu berarti sudah kurang itu. Terus jalan, terus sekonnya jalan, itu berarti terus kurang umur kita, itu anak-anak. Nah, oleh karena itu marilah kita memperbaiki, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan, terutama anak-anak pondok ya. Jangan terlalu banyak tidur atau banyak main-main. Atau ada yang laki-laki main gaplek. Itu. Cuma main HP saja, susah itu kan. Itu. Kalau main HP dia bisa berjam-jam itu, tapi kalau ngaji aja 1 jam sudah ada yang jelungkur itu. Nah, ya. Ada yang ketiduran itu. Di depan saya tidur juga dia itu, tidak punya malu dia kan. Tuh. Mungkin ini anak-anak yang dapat kita sampaikan. Nanti sifat yang keberapa? Sifat yang ke-7. Nah,